Apakah keadilan memiliki batas wilayah? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun ketika kita berbicara tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, pertanyaan tersebut menjadi sangat penting. Halo semuanya, perkenalkan aku Trisha Ayu Aminatu Rizky, bisa dipanggil Trisha. Dengan NIM akhir 042 di lokal M. Ketika sebuah kasus belum menemukan penyelesaian yang dianggap memuaskan di dalam negeri, banyak orang bertanya, apakah keadilan masih bisa dicari di tempat lain? Apakah dunia internasional dapat ikut berperan? Atau justru penyelesaiannya harus tetap berada di tangan negara itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam diskusi mengenai berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa mekanisme internasional dapat menjadi alternatif untuk mencari keadilan. Namun sebagian lainnya menilai bahwa penyelesaian harus tetap mengutamakan sistem hukum nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara. Perdebatan inilah yang membuat topik ini menarik untuk dibahas, karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia, hubungan internasional, dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan utama. Mungkinkah membawa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia ke tatanan pengadilan internasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Secara sederhana, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Karena itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Namun, di dalam praktiknya, tidak semua hak tersebut selalu dihormati. Ada di situasi ketika pelanggaran yang terjadi bukan hanya merugikan satu atau dua orang saja, melainkan dilakukan secara luas, sistematis, dan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Dalam kondisi seperti inilah, kita mengenal istilah pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam hukum internasional, pelanggaran HAM berat umumnya mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan berbagai tindakan lain yang dianggap mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Indonesia sendiri memiliki sejumlah peristiwa yang sering dibahas dalam konteks pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65 hingga 66, tragedi Talang Sari tahun 1989, penghilangan orang secara paksa pada tahun 97 hingga 98, hingga tragedi Semanggi. Berbagai peristiwa tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang hingga saat ini masih memunculkan diskusi mengenai keadilan dan penyelesaiannya. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan hak asasi manusia, masih terdapat kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa beberapa kasus belum terselesaikan secara tuntas. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan melibatkan mekanisme hukum internasional. Lalu, ketika kita berbicara tentang pengadilan internasional, sebenarnya apa sih yang dimaksud? Banyak orang langsung mengaitkannya dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, atau bisa disebut dengan ICC, yang berada di Den Haag, Belanda. Lembaga ini dibentuk untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan yang paling serius menurut hukum internasional, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki komitmen untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tidak dapat begitu saja menghindari pertanggungjawaban hukum. Namun, ada satu fakta penting yang sering terlupakan dalam diskusi mengenai topik ini. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Mengapa sih hal ini penting? Karena yurisdiksi atau kewenangan sebuah pengadilan internasional tidak berlaku secara otomatis terhadap semua negara di dunia. Ada aturan dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan kata lain,
Keberadaan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di suatu negara tidak secara otomatis membuat kasus tersebut dapat langsung dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Disinilah kita bisa melihat bahwa persoalan ini ternyata jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan nih. Secara teori, memang terdapat beberapa kemungkinan yang dapat membuka jalan menuju proses hukum internasional. Misalnya, suatu negara dapat menerima yurisdiksi pengadilan internasional untuk kasus tertentu. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Dewan Keamanan PBB juga dapat mengambil langkah yang memungkinkan suatu kasus menjadi perhatian lembaga internasional nih. Namun, dalam langkah-langkah tersebut, tidak hanya bergantung pada aspek hukum saja, terdapat pula faktor politik, diplomasi, dan hubungan antar negara yang sering sekali ikut memengaruhi prosesnya. Karena itu, ketika membahas kemungkinan membawa kasus pelanggaran HAM berat Indonesia ke tatanan pengadilan internasional, kita tidak bisa melihatnya hanya dari satu sudut pandang saja. Ada satu prinsip penting dalam hukum internasional yang juga perlu dipahami, yaitu prinsip komplementaritas. Yaitu prinsip menyatakan bahwa pengadilan internasional bukanlah pengganti sistem hukum nasional. Sebaliknya, pengadilan internasional berfungsi sebagai pelengkap ketika mekanisme hukum dalam suatu negara tidak mampu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, tanggung jawab utama untuk menyelesaikan suatu kasus tetap berada pada negara yang bersangkutan. Prinsip ini lahir dari penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak luar. Karena itu, sebelum berbicara mengenai pengadilan internasional, pertanyaan yang perlu diajukan adalah sejauh mana upaya penyelesaian telah dilakukan di tingkat nasional. Apakah seluruh mekanisme hukum yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal? Apakah proses pencarian kebenaran pertanggungjawaban hukum dan pemulihan korban sudah dilakukan secara maksimal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena hukum internasional pada dasarnya mendorong negara untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalannya melalui sistem yang dimilikinya. Selanjutnya, kita juga perlu melihat berbagai tantangan yang mungkin muncul apabila sebuah kasus hendak dibawa ke tingkat internasional. Tantangan pertama adalah masalah yurisdiksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan pengadilan internasional tidak berlaku secara otomatis terhadap semua negara. Oleh karena itu, diperlukannya dasar hukum yang jelas agar suatu kasus dapat diproses dalam forum internasional. Tantangan kedua adalah faktor politik internasional. Dalam kenyataannya, hukum internasional tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika politik global. Kepentingan negara besar, hubungan diplomatik, dan berbagai pertimbangan lainnya seringkali turut mempengaruhi jalannya suatu proses. Tantangan ketiga adalah pembuktian. Sebagian besar kasus pelanggaran HAM berat yang sering dibahas di Indonesia terjadi puluhan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, proses pengumpulan bukti menjadi semakin sulit. Saksi dapat meninggal dunia, dokumen dapat hilang, dan berbagai informasi yang diperlukan mungkin tidak lagi tersedia secara lengkap. Tantangan berikutnya adalah waktu dan biaya. Proses hukum internasional dikenal memerlukan waktu yang sangat panjang. Bahkan tidak jarang suatu perkara membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir. Selain itu, proses tersebut juga memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, membawa kasus ke tingkat internasional bukan berarti penyelesaiannya akan menjadi lebih cepat atau lebih mudah. Meski demikian, bukan berarti gagasan mengenai pengadilan internasional tidak lagi memiliki nilai penting. Justru, keberadaan mekanisme internasional menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa hak asasi manusia adalah nilai universal yang harus dihormati oleh semua negara. Selain itu, pembahasan mengenai mekanisme internasional dapat mendorong negara untuk terus memperkuat sistem hukumnya sendiri. Dengan adanya perhatian dari masyarakat internasional, muncul dorongan yang lebih besar untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan hak-hak korban tetap diperhatikan. Namun jika kita melihat kondisi saat ini, banyak ahli berpendapat bahwa penyelesaian melalui mekanisme nasional
tetap yang menjadi paling yang realistis dan yang paling memungkinkan untuk diwujudkan. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya, keadilan yang paling efektif hanya diberikan oleh negara sendiri. Penguatan lembaga hukum, transparansi proses peradilan, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta komitmen untuk mengungkapkan kebenaran merupakan hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus HAM. Dengan kata lain, fokus utama seharusnya bukan hanya pada pertanyaan apakah kasus tersebut bisa dibawa ke pengadilan internasional atau tidak. Fokus yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh para korban dan keluarganya. Karena pada dasarnya, tujuan dari penyelesaian kasus hak asasi manusia bukan hanya menghukum para pelaku. Tujuannya yang lebih besar adalah mengungkapkan kebenaran, memulihkan martabat korban, memberikan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, serta memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. Setelah melihat berbagai aspek hukum dan mekanisme yang ada, kita dapat memahami bahwa membawa kasus pelanggaran HAM berat Indonesia ke pengadilan internasional memang bukan sesuatu yang mustahil. Namun pada saat yang sama, langkah tersebut juga bukan perkara yang sederhana. Ada berbagai syarat hukum yang harus dipenuhi, ada prinsip dalam hukum internasional yang harus dihormati, serta ada berbagai tantangan yang membuat menjadi proses tersebut sangat kompleks. Namun, terlepas dari perdebatan mengenai pengadilan nasional atau peradilan internasional, ada satu hal yang seharusnya tidak berubah, yaitu pentingnya menghadirkan keadilan bagi para korban. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari penyelesaian kasus hak asasi manusia bukan sekedar menentukan siapa yang bersalah atau siapa yang harus dihukum. Tujuan yang lebih besar adalah memastikan bahwa kebenaran terungkap. Hak-hak korban perlu dihormati dan peristiwa tidak akan terulang di masa yang akan datang. Maka ketika kita bertanya apakah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat dibawa ke tatanan pengadilan internasional, mungkin pertanyaannya yang lebih penting untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menghadirkan keadilan itu sendiri? Sebab keadilan bukan hanya tentang putusan pengadilan. Keadilan adalah tentang tanggung jawab, pengakuan, dan keberanian untuk menyelesaikan persoalan masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Dan selama masih ada korban yang menunggu kepastian, selama masih ada kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap, maka pembahasan mengenai pengadilan dan hak asasi manusia akan selalu relevan untuk kita lanjutkan.